Baik, selamat bertemu. Salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan membahas atau mengenal kapasitor. Kapasitor ini merupakan kapasitor atau kondensator, merupakan komponen elektronika pasif atau komponen pasif dari rangkaian elektronika. Kapasitor ini memiliki fungsi atau tugas dapat menyimpan muatan elektron atau muatan listrik. Jadi pertama, menyimpan muatan listrik itu kapasitor. Berbeda dengan induktor. Kalau induktor itu dia menyimpan listrik berupa medan magnet. Ya, berupa menyimpan listrik. Kalau kapasitor menyimpan muatan, kalau induktor menyimpan arus listrik atau energi listrik berupa medan magnet. Itu bedanya di situ. Jadi medan magnet itu adalah H misalnya. Kalau kita belajar di kemagnetan, H itu sama dengan flux atau kerapatan flux dibagi dengan permeabilitas. Tapi saya kira itu kita sudah bahas pada video yang lalu. Selanjutnya, kalau kapasitor itu yang pertama menyimpan muatan, di mana muatan listrik itu adalah sebenarnya satuannya coulomb. Ya, muatan 1 coulomb itu adalah banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh arus 1 ampere yang mengalir selama 1 detik. Itu 1 coulomb. Jadi 1 coulomb itu 1 C atau 1 coulomb adalah sama dengan 1 ampere dikali dengan 1 detik. Jadi semakin lama waktunya, semakin besar pula muatannya, dan semakin besar arus yang melewatinya, semakin besar pula muatannya. Jadi 1 coulomb adalah 6,24 kali 10 pangkat 18 dari muatan elektron atau kali muatan elektron. Itu 1 coulomb. Kemudian elektron sendiri memiliki muatan listrik sebesar minus ini tanda notasi dari elektron 1,602 kali 10 pangkat min 18 coulomb. Itu kita mengenal tentang muatan. Tentang muatan ini kita pelajari di atom atau elektron. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply. Jadi nanti kalau kita sudah dapat rangkaian power supply atau penyiarah, kita akan kenal kapasitor sebagai filter. Yang ketiga, sebagai frekuensi pada pembangkit frekuensi pada rangkaian antena. Jadi radio, TV itu biasanya menggunakan kapasitor dan kumparan atau induktor dan kapasitor sebagai rangkaian resonansinya atau untuk membangkitkan frekuensi pada antena. Tentunya frekuensinya ditentukan oleh besaran L dan C itu. Kemudian yang keempat, sebagai rangkaian kopling pada rangkaian penguat. Kalau ada beberapa rangkaian penguat, penghubungnya adalah kapasitor kopling atau kapasitor sebagai kopling. Yang berikut adalah fungsi. Kapasitor itu memblokir tegangan DC atau arus DC dan meneruskan arus AC. Berbeda dengan kumparan atau induktor, dia itu meneruskan arus DC dan memblokir atau menahan arus AC. Kalau C seperti ini, memblokir DC. Kalau L menahan AC tapi meneruskan DC. Itu perbedaan-perbedaan yang didapat pada L dan C. Kemudian kalau C itu dihubungkan atau dimasukkan atau disambungkan dengan tegangan AC seperti ini, tegangan AC, maka arus yang melewati ini tertinggal. Arus yang melewati ini mendahului tegangan. Jadi tegangannya masih tertinggal 90 derajat dibandingkan dengan arus. Ya, jadi kalau arusnya sudah 90 derajat, tegangannya masih 0 derajat. Ya.
Jadi pada C itu arusnya mendahului tegangan. Kalau pada L, tegangannya mendahului arus. Ya, kalau pada L, tegangannya mendahului arus. Ya, ini tegangannya mendahului arus. Jadi tegangan itu sudah lewat 90 derajat, arusnya masih tertinggal 90 derajat. Jadi seperti itu perbedaan antara C dan L. Kemudian nanti dalam penggambaran seperti ini kita akan pelajarinya pada video-video atau pembahasan tentang reaktansi atau impedansi. Saya kira seperti itu. Jadi ini tidak banyak yang saya mau jelaskan. Kemudian untuk bentuk kapasitor itu pada umumnya ada dua, kapasitor tetap dan kapasitor variabel, ya. Kapasitor tetap dan kapasitor bervariasi. Nah, untuk yang tetap ini tipe-tipe atau nama-nama komponennya seperti misalkan kapasitor keramik bentuknya seperti ini, kapasitor polister ya bentuknya seperti ini atau bentuk fisiknya seperti ini, kapasitor kertas seperti ini, dan kapasitor mika seperti ini. Simbolnya sama. Kemudian untuk kapasitor elektrolit bentuknya seperti ini, mulai dari kecil sampai besar, di mana simbol yang digunakan bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Yang penting kapasitor ini, elektrolit ini memiliki polaritas. Jadi polaritas positifnya ada pada kaki yang lebih panjang kalau di ini. Kemudian positifnya pada simbolnya seperti di sini. Bisa ada 3 simbol ini yang sering kita temukan. Kemudian ada kapasitor tantalum. Ya, kapasitor tantalum ini bentuknya seperti ini, tapi dia adalah merupakan kapasitor berpolaritas. Jadi kalau dipasangkan dengan tegangan, positifnya pada positif, negatif pada negatif, tidak boleh ditukar. Kalau yang biasa ini bisa ditukar-tukar. Kemudian ada kapasitor Farco yang dipakai biasanya di rangkaian-rangkaian tuning pada radio atau TV atau peralatan-peralatan lain. Kemudian bentuknya seperti ini. Kemudian dielektrikumnya berupa udara. Kemudian yang simbolnya seperti ini. Kemudian yang trimmer simbolnya seperti ini. Itu juga dipakai pada rangkaian-rangkaian tuning. Kemudian jenis kapasitor yang bisa kita lihat. Ini elko mulai terkecil, misalkan yang paling kecil di gambar ini adalah ini, kemudian yang paling besar ini. Jadi ini semua elko, ya. Kemudian 2 ini variabel dan trimmer. Kemudian yang lainnya adalah kondensator biasa. Ini juga elko, elektrolit kondensator. Kemudian bentuk-bentuk jenisnya bentuknya seperti ini. Dan berapa sih nilai kapasitor ketika dalam pembuatan misalnya? Ya kita sudah barang tentu kita bisa saja membuat kapasitor yang seperti ini karena dia hanya terdiri dari 2 pelat. Kalau ada 2 bisa beberapa pelat, minimal 2 pelatnya. Misalkan luas pelatnya seperti ini. Kemudian jarak pelatnya dari yang ungu hijau ini ke ungu merah atau antara ini. Ini dilihat dari atas, ini dilihat dari samping. Jarak antara platnya disebut D. Ya, jarak antara platnya disebut D. Kemudian luas plat ini disebut A. Ya. Jadi ada A. Kemudian ada D. Jumlah platnya ada berapa plat? Kalau ini hanya 2 plat adalah N. Kemudian ada K. K ini adalah merupakan konstanta simbol K dari dielektrik. K itu adalah dielektrik. Dielektrik ya. K itu dielektrik. Dielektrik ini adalah jenis bahan penyekat
antara dua ini mulai dari udara, ya, ada udara, ya. K-nya 1, keramik K-nya 10, gelas K-nya 6, mika K-nya 8, polistren K-nya 2,5, kemudian tantalum 16. K-nya 16. Nah, elemen-elemen ini atau elemen-elemen yang ada ini dipakai dalam rumus untuk mencari atau mendapatkan nilai kapasitansi dari sebuah kondensator yang dibuat. Jadi kalau misalkan kita buat kondensator atau kita menemukan soal berapa C-nya ketika luasnya sekian, kemudian jaraknya terbuat dari apa dengan jarak sekian dan jumlah platnya sekian. Maka nilai kapasitansinya dapat kita hitung. Di mana C dalam satuan, bisa saja dalam satuan farad, tapi ini dalam satuan pico, ya. Farad sebenarnya bisa, tapi kalau dalam bentuk pico, semuanya ini rumusnya A-nya, ya, kemudian K-nya, N-nya, kemudian D-nya sudah barang tentu ada satuannya. Jadi A-nya satuan cm persegi atau cm bujur sangkar, D-nya atau jarak antara platnya milimeter, kemudian N jumlah platnya misalkan 2 atau berapa, dalam satuan tidak ada satuan, yaitu jumlah saja. Jadi yang 2 ini A-nya cm bujur sangkar, D-nya milimeter, maka diperolehlah hasil atau nilai kapasitansi dengan menggunakan rumus ini, yaitu A kali K dikali dengan N-1 dibagi dengan 1,13 kali D. Kenapa N-1? Karena kalau N-nya 2, N-nya 2, ini ada 2, maka di sini hanya 1, jaraknya hanya 1, atau dielektriknya hanya 1, maka N-1. Jadi kalau misalkan plat ini ada 3, berarti dielektriknya 2, jadi N-1. Ya. Nah, rumus ini ketika kita aplikasikan dalam perhitungan nilai kapasitif, ya sudah barang tentu kalau nilai masing-masing ini ada. Contoh misalnya, A-nya 300 cm persegi, ya, D-nya 2 mm, kemudian dielektriknya 8 berarti mika atau kaca. Kemudian nilai kapasitansinya berapa? Ini belum dihitung. Nilai kapasitansinya adalah menggunakan rumus ini. Nah, kalau misalkan saya menggunakan sebuah aplikasi ini adalah aplikasi pada aplikasi elektronika, salah satu rangkaian elektronika atau aplikasi dasar elektronika. Jadi rumusnya ini, lalu kalau saya gunakan luas 300 cm luas platnya, kemudian jarak antara platnya 2 mm, kemudian dielektriknya mika itu 8, maka akan diperoleh nilai kapasitansi sebesar ini 1,06 nanofarad. Ya, nanofarad. Kenapa? Ya bisa saja kita tulis dalam bentuk Excel misalnya. Satuan-satuan ini kita teruskan ke meter. Kalau sentimeter persegi ke meter itu berarti pangkat 5. Pangkat main 5 kalau ini. Ya, sentimeter pangkat main 5. Kemudian kalau milimeter itu, ya, itu pangkat main karena meter biasa pangkatnya min 3, ya. Pangkat min 3 meter. Kemudian dielektriknya tetap dan seterusnya, lalu kita masukkan dalam rumus ini. Kita bisa hitung menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator dan sebagainya. Maka inilah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai kapasitif dari sebuah kondensator. Nanti dalam bagaimana kondensator dihubungkan seri, hubungkan paralel, nilainya berapa, lalu reaktansinya berapa, itu ada pembelajaran tersendiri, video tersendiri yang akan kita pakai. Lalu
tadi kita berbicara tentang muatan, ya. Nilai kapasitif itu kalau misalkan muatannya kita sudah tahu, Q, maka dihubungkan dengan tegangan berapa volt, maka C sama dengan Q per V. Ya. C sama dengan Q per V. Itu satuan cara-cara lain untuk menentukan nilai kapasitif. Kemudian kalau misalkan dalam menggunakan aplikasi, ya ini. Jadi misalkan kita memiliki kapasitif berapa, kemudian tegangannya berapa, maka Q itu sama dengan C kali V. Ya, C kali V dapat diperoleh muatannya. Ya, kemudian bisa juga kita menggunakan aplikasi untuk mencari yang tadi. Ya, jadi misalkan kita punya nilai yang diketahui luasnya 4 cm persegi, jaraknya 0,20 mili, kemudian K-nya sama dengan 2, kemudian platnya juga 2, ya. N-nya 2, maksudnya N-nya 2, K-nya 2. K2 itu berarti ada di apa tadi? K2. Misalkan udara basah misalnya. Misalnya saja K2 karena dia bilang K-nya 2. Nah, kalau misalkan kita tulis K-nya berapa, ya, mana tadi ini. Jadi misalkan K-nya hanya 2, misalnya, K-nya bisa saja kita isi berapa, nanti hasilnya akan dia kalkulasi secara otomatis akan keluar nilai. Nilainya akan keluar berapa misalnya di sini. Nah, itu kalau menggunakan aplikasi, tapi jauh lebih baik kita hitung sendiri menggunakan rumus ini. Ya, sudah pasti yang gampang itu pakai kalkulator, tapi kalau saya menggunakan Excel di komputer misalnya. Kemudian bisa juga kita menghitung nilai C dari nilai satuan-satuan yang lain. Misalnya kalau C itu 1 per, ya, 2pi kali F kali XC, kalau XC-nya diketahui. Tapi kalau XC-nya tidak diketahui, ya kita pakai rumus yang tadi. Kemudian kalau misalkan dalam menentukan tegangan yang disimpan atau tegangan chargingnya atau tegangan pengisiannya misalnya, kalau ini dalam bentuk pengisian, maka grafik tegangannya seperti ini. Grafik tegangannya seperti ini, ya, tegangannya tinggi dan makin merata. Karena kenapa dia makin merata tergantung nilainya ini. Kalau nilainya ini makin tinggi, tegangannya juga makin tinggi. Tapi nilainya 10 mikro. Ini dalam pengisian. Lalu kalau misalkan kita pindah ke C, kita akan peroleh tegangan pengosongan. Jadi dia menurun seperti ini. Dia menurun dari tinggi tadi sesuai waktunya berapa. Ya, dia menurun terus karena dia mengosongkan isi muatan yang disimpan di sini tadi. Ya, kalau tadi pengisiannya dia menyimpan muatan, lalu muatan yang disimpan itu dikosongkan lewat tahanan ini. Jadi ini kita bisa gunakan untuk praktek percobaan untuk melihat tegangan pengisian, tegangan pengosongan dari kondensator misalnya. Ya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Contoh-contoh lain misalnya untuk pengisian pengosongan bisa juga kita gunakan ini misalnya. Jadi ini karena ini ada R dan C, ya, maka akan terdapat time constant atau RC. Time constant itu sama dengan nilainya RC, ya. Tapi dalam perhitungan-perhitungan kita ini time constant sama dengan R kali C. Jadi waktu dari sini sampai di sini itu adalah R kali C. Jadi kalau C-nya ini pengisian, kemudian R-nya kira-kira pengosongan. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas nilai time constant dari sini sampai di sini satu siklus yang ini yang jelas dilihat positif negatif itu satu siklus namanya. Tergantung frekuensinya, yaitu nilainya satu siklus T, satu siklus itu sama dengan R kali C. Kemudian nilai-nilai lain seperti misalnya XC, kemudian impedansi,
Itu ada video tersendiri untuk itu. Jadi saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini seperti itu, mudah-mudahan berguna. Saya harap kalau ada pertanyaan bisa langsung diisi di kolom komentar YouTube atau bisa kontak saya lewat WA. Bisa juga kalau channel YouTube-nya Lukas Wila saja. Tapi kalau WA 081 246 144 14144. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.